Perkenalkan, nama saya Fiza Sapna dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian dengan nomor induk mahasiswa J1B021029. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Tuhan dan ideologi bertuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, sehingga pertanyaan akan Tuhan akan membatasi kekuasaannya. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang bersangkut paut tentang Tuhan dan ideologi bertuhan ini. Yang pertama, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan melakukan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Yang kedua, Quran Surat Al-Qasas ayat 38 yang artinya, dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah. Hai Aman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dari dua ayat tersebut, jelaslah bahwa di dalam Al-Quran ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Dari definisi Tuhan yang sudah kalian dengar, apakah mereka sudah pantas disebut Tuhan? Jika pantas, mengapa? Ada beberapa teori pembuktian wujud Tuhan. Yang pertama, teori logik. Yang kedua, teori antropopik. Yang ketiga, teori kosmologi. Sejarah pemikiran tentang Tuhan menurut pemikiran Barat ada 5 macam. Yang pertama, dinamisme. Yang kedua, animisme. Yang ketiga, politeisme. Yang keempat, henoteisme. Dan yang kelima, monoteisme. Aliran-aliran pemikiran dalam Islam ada beberapa bagian. Yang pertama, Mu'tazilah adalah kaum rasionalis di kalangan umat Islam serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran. Yang kedua, Qadariyah adalah manusia mempunyai kebebasan dan berkehendak dan berbuat. Yang ketiga, Jabariyah, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Dan yang terakhir, Asy'ariyah adalah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jenis-jenis hukum yang diturunkan oleh Allah, yang pertama hukum alam atau ayat kauniyah, dan yang kedua hukum syariat atau ayat kauliyah. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi yang kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Manusia memerlukan atau membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Mungkin teman-teman ada yang nanya, mengapa manusia bertuhan dan bagaimana manusia bertuhan? Jawabannya, karena adanya roh. Manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Ada 4 konsep untuk menggali tentang ketuhanan. Yang pertama, psikologis. Yang kedua, sosiologi. Yang ketiga, filosofis. Dan yang terakhir, teologis. Urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi, setiap tindakan dan sikap perilaku manusia berdasarkan dengan semangat cinta untuk Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan itu akan terciptanya dunia yang damai. Sekian pemaparan materi dari saya tentang Tuhan dan ideologi bertuhan, dan mengapa manusia bertuhan dan bagaimana manusia bertuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.